Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Lana di channel Agus Lana 56. Kali ini saya akan membahas mengenai ini ya, Mio Mio yang di custom jadi ronteng atau ronteng ya. Tapi umumnya orang kita nyebutnya ronteng, gampang aja. Eh, Awalnya saya ada sebongkah mesinnya, mesin bekas. Saya tuh tadinya nggak kepikiran ini buat apa, tapi setelah lihat-lihat referensi dari web-web luar negeri, dari yesterday NL, ya di museum-museum motor Inggris, motor Eropa itu guys, saya terinspirasi. Kayaknya boleh juga nih kalau ini buat model motor saya punya mesinnya, tapi mesin Mio ya, harus buat apa gitu. Tapi saya pikir lagi, tapi kayaknya kalau saya bikin ronteng, model mesinnya nggak nyambung ya, itu mesin matic atau gimana lah. Tapi akhirnya saya punya ide, itu motong lagi. Itu motor saya mutilasi, saya potong ya. Jadi ada rumah CVT-nya itu, yang kalau di motor biasa itu swing arm, lengan ayun belakang ya. Ya gampangnya garpu belakang kita biasa nyebut, orang-orang kita biasa nyebutnya garpu belakang. Nah itu saya potong. Ya, pada motor matic itu kan rumah CVT juga berfungsi ganda sebagai rumah CVT dan sebagai lengan ayun belakang, atau lebih tepatnya mono arm ya, soalnya dia tunggal, bentuknya itu satu. Kalau di motor-motor lainnya kan kayak motor moped atau motor cup atau motor sport ya, motor laki, itu double arm ya. Walaupun ada juga yang kekinian model-modelnya itu memakai model-model mono arm atau pro arm, itu lengan ayun belakang itu satu tunggal. Ya kita balik lagi ke ini ronteng, dan akhirnya itu mesin saya potong jadi dua bagian gearbox dan bagian engine, bagian mesin itu saya potong jadi dua. Terus saya rapikan sedemikian rupa. Nah ini awalnya yang tadinya mesinnya itu rebah ya, cylinder head dan blok silinder itu rebah dia. Saya bikin berdiri. Ya ikutin ya model Eropa, model Inggrisan, British style. Ya udah, akhirnya saya potong, saya rapikan bagian-bagian tertentu yang kira-kira setelah diberdiriin itu jadi kurang matching, kurang eye catching. Itu saya potong, saya pangkas dengan bantuan bengkel bubut ya, las aluminium. Itu saya pangkas, bagian-bagian yang nggak penting saya pangkas juga. Tapi itu begitu posisi udah pindah berdiri, itu ada pipa di dalam, itu ada pipa sebesar ini kira-kira. Itu kalau kondisi rebah itu begini, itu buat nyedot oli guys, buat nyedot oli ya. Itu saya sambung ke arah bawah. Kalau itu nggak disambung ya nanti olinya kurang naik. Itu disambung ke arah bawah, dan crankcase yang pada mesin aslinya, pada kondisi aslinya itu masih dipakai karena memang buat tampungan bak oli. Itu saya pangkas karena mengganggu bukan mengganggu sih sebenarnya secara fungsi, tapi ya
biar enak dilihat aja. Itu saya pangkas semua kiri kanan dekat magnet dan dekat ini ya, rumah roller dan dekat magnet. Itu saya pangkas biar rapi, biar ramping, lebih ramping, karena kalau motor-motor dulu kan itu apa ya, lebih simpel ya, terkesan lebih simpel. Itu saya rampingin tuh mesin kiri kanan, gearbox sendiri saya rapikan sedemikian rupa dan bikin dudukan di rangka ya, di frame. Bisa bikin dudukan. Dan untuk, karena saya masih menggunakan asli apa, sistem CVT-nya, saya masih pakai sistem CVT-nya, itu saya tetap pakai V-bel, walaupun sebenarnya enggak ukuran sebenarnya. Itu pakai V-bel itu enggak ukuran sebenarnya. Aslinya kan untuk Mio sendiri itu V-belnya itu panjang ya, jarak antara crankshaft dan aspuli itu panjang, tapi saya perpendek jadi 13 cm, antara 12,5 sampai 13 cm. Titik titik crankshaft dan titik aspuli belakang yang ada di gearbox itu jaraknya, kalau kita ambil titik asnya itu ukurannya antara 12,5 sampai 13 cm. Itu saya ambil range angkanya di segitu. Nah, udah setelah itu saya bikin dudukan di bodi, di rangka gearboxnya ya. Saya bikin dudukan gearbox di rangka, dan engine-nya juga saya bikin dudukan mesin di engine mounting di rangka bagian depan. Tapi saat ini sih belum masih kurang ya. Saya masih kurang itu engine mountingnya, nanti saya benahin lagi. Dan masih banyak yang belum saya benahin. Tangki juga belum saya bikin. Bagian penggerak juga, itu penggerak roda belakangnya yang awalnya itu berbandingan giginya terlalu tinggi, sekarang 1:1 antara gear depan dan gear belakang. Ya awalnya kan kalau asli di motornya kan dia ini ya, nggak pakai rantai ya, langsung dari gearbox lari ke roda. Artinya sama sekali nggak ada perbandingan gigi. Nah begitu juga di sini saya terapin ini, antara gear belakang dan gear depan itu jumlahnya sama. Untuk masalah perbandingan gigi hanya ada di nggak ada ya, untuk matic nggak ada. Maksud saya untuk percepatan sistemnya kan CVT dia, continuously variable transmission ya, jadi sesuai aja kayak motor matic yang sebelum dirubah seperti sedia kala. Cuman untuk roda depan belakang saya gedein ya diameternya, ringnya. Depan belakang sama, memakai ring velg 18 kali 140 dan karet ban ukuran 250/18. Untuk ini shock breaker depan ya, atau lebih tepatnya garpu depannya, fork depan saya custom sendiri. Itu bikin saya memakai model girder ya, atau sebagian orang bisa, banyak orang nyebutnya juga ini ya, cangkrang ya, model cangkrang, umumnya model cangkrang. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ya nggak tahu ya, entah salah. Yang model cangkrang itu lebih tepatnya yang springnya atau pernya itu rebah, kayak di model sepeda lowrider itu kan suka pakai model cangkrang tuh. Nah itu menurut saya ya, tapi nggak tahu juga ya. Sedangkan dari ya literatur yang saya baca itu bahwa yang dimaksud girdernya yang seperti itu yang saya bikin. Kalau untuk cangkrang atau entah itu hanya penyebutan aja orang-orang kita yang model yang gampangnya aja.
Tapi setahu saya, menurut saya yang model cangkrang itu yang di sepeda lowrider itu. Bedanya kalau yang girder kan pegasnya atau pernya kan berdiri. Kalau di model cangkrang itu rebah begini. Nah ini kalau model girder pernya naik turunnya begini. Kalau model cangkrang itu begini. Aduh gimana ya gambarinnya? Ya kira-kira begitu. Nanti kita deskripsikan lagi lah. Mana cangkrang, mana girder. Entah salah entah enggak, tapi ya kalau salah ya dibetulin. Nanti ya kalian tulis aja di komentar. Mana yang model cangkrang, mana yang girder. Ada lagi model Springer, biasanya itu yang motor-motor Amerika itu pakai model Springer. Beda lagi, serupa tapi tak sama. Yang jelas untuk garpu depan motor-motor zaman dulu itu nggak menggunakan ini ya, karena dia belum sistem teleskopik, dia nggak ada sama sekali, nggak ada pelumasan, murni menggunakan gerakan mekanis. Sedangkan kalau untuk model teleskopik itu ya kekinian ya, mungkin tahun-tahun 60-an itu udah 45 60-an 50 60-an udah make, ada juga yang udah make. Ya tahun 60-an ke atas lah mungkin ya, kurang lebih. Ya kayak WLA sendiri, kayak Harley Davidson itu kan Perang Dunia Kedua ya. Itu modelnya model Springer yang WLA. Itu model-model Springernya itu seperti itu. Itu tahunnya kan tahun 42, 45-an, sekitar gitulah tahun 40-an. Nah, balik lagi ke Ronteng untuk ini sektor ini ya, saddle. Untuk rangka saya bikin rigid ya, seperti konsepnya ya, sesuai dengan konsepnya. Untuk motor-motor jadul itu kan minim suspensi ya. Depan mungkin ada yang pakai cangkrang, Springer atau girder. Yang belakang biasanya rigid. Makanya untuk mengurangi benturan jalan yang bumpy itu saya pakai saddle yang pakai per ya. Saya pakai model tusuk pernya. Ada juga yang pakai model ini apa? Kocokan telur, kayak bilang kocokan telur. Kalau saya pakai model ini, model tusuk. Iya model tusuk. Karena kalau begitu kena beban itu asnya itu kayak menekan per. Nah pernya itu nanti kalau kena beban makin panjang. Sedang kalau model kocokan telur itu kalau kena beban dia makin memendek. Ulirnya begini, yang model apa? Tusukan telur. Maksudnya model tusuk. Kecil, gede, bawah kecil. Kalau model kocokan telur kecil, tengah gede, kecil lagi. Itu. Ya nanti saya ini liatin videonya di sini. Apalagi ya untuk ini ya, knalpot. Karburator ya, karburator saya masih pakai karburator originalnya, pakai punya Yamaha Mio. Tapi untuk indeks manifoldnya sendiri saya custom. Dan untuk peredam panas antara intake manifold dan karburator itu saya buatin bahan dari bahan apa, saya lupa itu apa ya, lupa. Nanti tanya Bang Ahmad yang tahu bahan-bahan gitu. Saya bubut langganan saya. Terus udah rem belakang ya. Untuk rem depan nggak ada rem, kita nggak pakai rem. Untuk rem belakang saya mengadopsi apa, menjiplak ya. Saya menjiplak model yang punya sepeda itu ya Pak. Jadi tromolnya yang dijepit kampas rem, bukan
ya tromolnya itu di dalam kampas remnya dia kan model belt gitu. Kalau model motor yang sekarang itu kan, yang kalau untuk model motor kan aslinya drum brake itu kampas remnya di dalam ya. Kali ini kampas remnya di luar tromol. Nggak tahu nih nama modelnya apa. Nah, untuk rantai sendiri saya normal pakai ukuran 428. Untuk ini stang saya pakai model panjang, disesuaikan dengan konsepnya round tank. Tadinya saya sempat kepikiran mau bikin bore tracker. Ini saya kasih ini sedikit antara round tank dan bore tracker. Sebenarnya untuk round tank sama bore tracker itu nggak ada bedanya ya. Cuman kalau zaman dulu bore tracker itu versi sportnya round tank. Bedanya yang membedakan apa? Model stangnya itu nunduk kalau untuk bore tracker, sedangkan kalau untuk model standarnya sendiri yaitu round tank itu stangnya itu baplang ke atas. Kalau model bore tracker itu nunduk. Itu yang membedakan. Sama mungkin performa mesinnya ditambahin ya guys. Selebihnya itu untuk ini ya untuk sepeda motor yang saya bikin ini karena menggunakan motor mesin matic ya. Saya nggak pakai ini, akhirnya yang nggak bisa dipasang kickstarter ya. Tapi saya menggunakan electric starter, dynamo starter. Kalau yang nggak pakai transmisi sama sekali, sebenarnya ada juga yang langsung dari roda belakang ke puli depan ya, langsung ke crankshaft. Tapi saya nggak, saya pakai ini sistem percepatannya itu pakai CVT. Jadi lumayan kalau bisa buat kencang-kencang. Sedangkan kalau yang langsung pakai belt panjang yang dari roda belakang, yang ininya gede banget tuh, naruhnya di velg semacam gear belakang, itu langsung lari ke crankshaft atau kruk as ya, ke puli depan. Itu biasanya untuk ngidupin itu menggunakan ontelan atau goesan atau apa ya, pedal seperti sepeda. Sedangkan untuk netral koplingnya ya, itu dengan melonggarkan belt yang lari ke roda belakang seperti itu. Jadi kayak mesin traktor sawah tarik ke belakang, itu longgar, artinya nggak ada hubungan perputaran antara puli depan dan puli belakang atau yang berfungsi sebagai gear belakang. Sedangkan kalau beltnya ditegangin, dikencengin, didorong, tentunya ada alat penekan pengendor V-belt ya, penekan dan pengendor belt yang lari ke roda. Itu tergantung, kalau kita kendorin maka netral roda belakang, kalau kita kencengin roda belakang ikut muter, dan itu proses mau berjalannya motor ya. Itu seperti itu kira-kira operasionalnya, pengoperasiannya. Apalagi ya, standar saya bikin nempelnya itu di poros roda belakang ya pokoknya langsung di garpu belakang. Kalau untuk sekarang, kalau motor-motor sekarang kan nempelnya di bagian tengah rangka, tapi saya bagian belakang rangka, tepatnya dekat as roda belakang. Nah, untuk mesin sendiri standar ya, pistonnya
nggak ada yang di board up sama sekali, hanya modelnya saja yang berubah. Awalnya dari mesin yang rebahan jadi mesin berdiri begini. Untuk V-beltnya sendiri, untuk sistem CVT-nya ya, puli depan atau rumah roller masih standar punya Mio. Begitu juga dengan puli belakang dan kampas gandanya atau Y-clad, itu masih standar Mio. Yang nggak standar itu V-beltnya. V-belt saya menggunakan punya Revo AT. Soalnya dia bentuknya lebih pendek ya. Kalau udah perubahan begini, udah dimutilasi, rumah CVT udah dipotong, itu nggak bisa lagi pakai V-belt standar punya Mio, soalnya dia panjang. Jadi pakai V-belt Revo AT atau Lexam. Tapi kalau untuk yang lebih murah saya pakai Revo AT. Bebek Revo AT. Itu Honda ya, dari Honda, merek Honda itu. Untuk tangki dan spakbor sendiri saya belum punya ini lagi, belum punya gambaran lagi. Tapi untuk tangki saya bikin flat tank ya. Yang istilah round tank sebenarnya yaitu motor yang tangkinya bulat, yang nempel di tengah-tengah antara backbone atas dan backbone bawah. Penopang rangka utama itu backbone namanya. Yaitu jadi antara tulang atas dan tulang yang kedua sama-sama backbone itu, tapi ada dua backbone ya kalau model front tank. Tapi saya bikin yang tangkinya model flat, kotak rata gitu. Tapi memang baik yang model tangki yang rata atau flat tank ataupun yang bulat atau round tank, akhirnya ya lebih terkenal dengan sebutan round tank. Jadi seolah-olah yang dibilang round tank itu identik dengan motor jadul yang tangkinya di tengah-tengah tulang atas itu. Terus apa lagi ya, untuk rem cuma belakang ya. Nah, saya juga masih mempertimbangkan ini remnya apa yang di setang, apa di kaki. Tapi saat ini sih remnya masih saya bikin dulu sementara di tangannya, seperti rem motor matic. Kalau untuk depan saya nggak pakai rem, jadi minimalis ya. Jangan ditiru kalau untuk harian, ini motor hanya untuk untuk ini aja, seni ya ini motor menurut saya, bagi yang suka. Kalau yang nggak suka ini hanya sekedar barang rongsokan. Apalagi itu ya, udah kira-kira itu aja dulu. Oh iya, tangki, untuk tutup tangki saya udah bikin itu calon tutup tangki, cuman itu agak ketebelan itunya tutupnya. Nanti rencana di TPC karena nggak matching juga kalau tutupnya ketebelan. Sama spakbor ya, spakbor roda depan belakang itu juga nanti mau dibikinin. Bila perlu boncengan juga, belakang mau dibikinin untuk boncengin orang atau membawa barang. Knalpot sendiri, untuk kepala knalpot, leher knalpot itu saya bikin, karena bikin yang beli yang udah jadi itu nggak pas, yang nggak ori nggak pas. Akhirnya saya bikin, dan bikin itunya juga klemnya saya bikin sendiri.
Sedangkan untuk bulatan kepala knalpotnya itu ya saya bikin di bengkel bubut. Apalagi hand grip ya, iya itu hand grip variasi. Ukurannya sih untuk grand tapi bisa dipakai buat Mio. Sedangkan untuk rumah kabel gas itu aslinya Mio, kabel gas masih Mio. Dan per girdernya ya, untuk per girder saya lupa tadi. Per girder itu saya pakai shock breaker belakang Shogun 125 yang saya ambil pernya aja. Untuk sementara itu belum dibikinin, masih banyak yang harus dibenahin. Yang penting ini motor biar jalan dulu, biar hidup dulu, baru yang lainnya ditambah-tambahin part-part pendukungnya untuk safety ridingnya. Tapi ini saya bikin motor ini bukan untuk rencana buat jarak jauh, enggak, hanya sekeliling komplek aja yang jarang-jarang deket dan nggak keluar jalan raya. Saya nggak menganjurkan untuk dipakai jarak jauh ya. Ini hanya untuk suka-suka aja. Apalagi ya udah, kira-kira itu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar saya lebih bersemangat membuat konten-konten yang menarik lainnya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.